Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai pendekatan pengembangan kurikulum berdasarkan sistem pengelolaan yang beranggotakan Devi Amalia El Safira dengan NIM akhir 065, Rahmada Lika Safitri dengan NIM akhir 070, Debi Rahmawati dengan NIM akhir 080, dan Jasmine Filza Isma Putri Astri dengan NIM akhir 083. Adapun pokok bahasan dari materi pendekatan pengembangan kurikulum berdasarkan sistem pengelolaan, yakni yang pertama pengertian pengelolaan kurikulum, yang kedua ruang lingkup pengelolaan kurikulum, yang ketiga prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum, dan yang terakhir yaitu karakteristik pengelolaan kurikulum. Baik, mari kita simak materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok 1. Pengertian pengelolaan kurikulum. Antara pengertian pengelolaan dan kurikulum ini dibedakan. Pengertian pengelolaan sendiri merupakan penyelenggaraan, pengadministrasian, dan pengembangan program pendidikan nasional, termasuk pengabdian, peningkatan, serta pengembangan sarana fisik dan persoalan pendidikan nasional. Sedangkan untuk pengertian dari kurikulum merupakan semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, baik yang terjadi di sekolah, halaman sekolah, atau di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah, agar peserta didik ini dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pengelolaan kurikulum merupakan suatu rangkaian kegiatan rancangan atau membuat suatu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Ruang lingkup pengelolaan kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan. Prinsip dari kurikulum sendiri yaitu yang pertama, produktivitas, yaitu hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum yang merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan ini agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum yang harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum sendiri. Yang kedua yaitu demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pada pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan kurikulum sendiri. Yang ketiga yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat yaitu efektivitas dan efisien. Di sini yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum sendiri. Yang berikutnya yaitu fungsi dari kurikulum. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Memberdayakan sumber maupun komponen kurikulum dapat dipertimbangkan melalui pengelola yang terencana dan efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal ini dapat dicapai oleh peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang terakhir yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran, yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri maupun lingkungan sekitar peserta didik.
kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Ada beberapa karakteristik pengelolaan kurikulum, yakni yang pertama, pengembangan kurikulum memperhatikan aspek kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual secara proporsional. Yang kedua, penjabaran kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dilaksanakan atas inisiatif usaha mandiri dan kreativitas setiap guru. Yang ketiga, guru konsisten mengacu kepada kurikulum dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian yang keempat, program pembelajaran diberitahukan kepada siswa dan orang tua. Yang kelima, yakni kurikulum dapat dipahami dengan mudah oleh guru dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.